7 hari seminggu. Kiamat doang tutup ya. Konten model marah-marah bisa omset segini. Oke guys, teman gue yang satu ini orang yang hobi marah-marah di TikTok, tapi membagongkan gara-gara dia marah-marah, viewersnya malah kecantol. Dan dari konten-kontennya aja dia bisa punya omset segini nih. Nah, kali ini kita akan bongkar rahasianya Kodenis. Gimana caranya dia bisa jadi affiliate sukses modal marah-marah di video TikTok. Oke, langsung kita cus ke tokonya yuk. Kita ke tempatnya Kodenis. Kita lihat Kodenisnya ada apa enggak nih. Ini tempatnya Kodenis sudah kayak headquarter-nya Avenger nih. Wah! Halo. Akhirnya ya ketemu ya. Akhirnya ketemu juga. Gue bilang tempat lu tuh kayak headquarter-nya Avenger. Orang-orang pada sibuk, men. Ini gila banget tempat Ini gue habis ngecek stok di atas. Jadi kebetulan Bro Michael datang langsung turun. Wah, ini nih. Lagi ngapain? Lagi ngonten, bro? Hah? Enggak, lagi ngecek stok. Kan stok banyak tuh di atas di gudang-gudang. Ntar kalau mau ngintip, ayo. Oke. Langsung kita ngobrol nih ya. Langsung ngobrol. Oke, hari ini kita bareng dengan Kodenis. Hey. Kalau lo sering lihat engkongko marah-marah di TikTok, nah kemungkinan besar tuh dia. Nah, kenal gak lo? yang kenal komen ya. Kasih like sekarang. Oke, kita hari ini pengen ngobrolin tentang dunia TikTok affiliate bareng dengan Kodenis ya. Ini salah satu teman baru gue juga, cuman kalau di grup, ini ngomongannya paling mengundang engagement. Pedes ya. Pedes, Bang. Makanya loh, hati-hati kalau dijulitin sama dia. Tapi juga penjualan dia yang paling luar biasa nih salah satunya. Salah satunya gila banget ya. Jadi mungkin hari ini kita akan ngobrol-ngobrol apa sih rahasianya Kodenis nih ya, dan mungkin sedikit background-nya ya. Mungkin Kodenis bisa cerita sedikit background-nya. Background apa dulu nih? Background diri lo lah sedikit lah, spill dikit ya kan. Mungkin yang mau daftar ya kan, cici yang mau daftar yang tertarik ya kan, nanti bisa check out sedikit ya. Background-nya intinya ya gue punya toko tas grosir ya. Jadi banyak toko-toko yang ngambilnya sama gue. Terus tour and travel juga ngambil sama gua gitu loh. Jadi emang base-nya di koper sama tas gitu. Makanya gue bingung sebenarnya, kok dia bisa jadi afiliatornya elektronik tapi jualnya koper. Jadi emang mungkin hobi jualan kali. Hobi jualan gitu kan. Jadi ya udah sekalian lah ya. Sekalian kita jualin gitu kan, karena kayak ada happy aja gitu kalau bisa ngejual banyak. Berarti kan apa yang gue omongin didengar. Terus apa yang gue bangun yaitu kepercayaan di mata audiens, itu berarti kan works ya. Kalau misalnya orang mau beli di akun gue gitu kan, tandanya ya apa yang gue bangun selama ini, kepercayaan, personal branding, semua berarti jalan gitu. Nah itu yang menurut gue itu adalah satu kebanggaan kali yang bikin gue happy lah. Udah gitu. Berapa lama lo punya toko ini? Jualan ini udah berapa lama? Dari bokap nyokap sebenarnya ini. Wow. Jadi udah 45 tahun ke atas. Udah kayak Indonesia, men, 45 tahun. Gila, lama banget. Bonyok gue aja ketemunya di Senen. Jadi memori banget guys ya. Jadi ya kita kembangin ya kan, apa yang udah ada kita kembangin, karena kan pasti kalau orang tua itu mungkin kurang ngerti teknologi ya kan. Jadi buat kalian yang orang tuanya punya bisnis dan masih jalan, ya jangan sampai hilang gitu aja, karena udah susah dibangun kerajaan, lu tinggal naik ke tahta kerajaan, jadi tapi pertahanin. nggak diurusin ya kan. Jadi harus diurus bener-bener gitu. Kalau punya bisnis menurut gua harus total, karena kalau lu udah memutuskan untuk berusaha sendiri, lu kagak bisa samain diri lu sama orang lain yang mungkin masih kerja kantoran, weekend bisa libur, bla 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 gitu loh. Semua hampir kayak kerja 24 jam nggak sih? Pulang masih mikirin harus gimana, strategi, apa segala macam. Ini toko 7 hari seminggu? Iya, 7 hari seminggu. Kiamat doang tutup ya. Nggak mengenal tanggal merah. Makin merah makin bagus. Makin merah makin bagus. Tipikal ngonggo banget ya emang beneran. Oke, by the way, ya kan, kapan lu memulai TikTok dan kok bisa TikTok? Oke. Apa yang membuat lu tertarik? Kenapa nggak Instagram? Kan banyak orang jual Instagram. Kenapa nggak YouTube? Ya kan? Karena kalau misalnya awal-awal main TikTok itu kan gue di 2021 awal. Ya, jadi awal 2021 coba download, coba posting, kok rame. Dulu tuh asal posting aja tuh rame. Karena mungkin belum banyak konten kreator juga, ya kan?
Jadi kayak, kok lebih rame ya? Nah kalau Instagram itu mungkin karena Instagram gue itu bukan buat konten, tapi lebih ke arah foto-foto. Oke. Jadi kayak Pamer buat pamer. ya buat pamer, buat teman-teman. Kan dulu kan Instagram algoritmanya hanya dilihat oleh yang follow kita. Ya. Jadi kayak buat teman-teman kita aja gitu kan. Nah jadi ya menurut gue lebih cocok konten di TikTok gitu loh. Karena Instagram gue mungkin udah kebentuk buat teman-teman. Jadi kan kita kan kadang-kadang pasti awal-awal jaim lah. Awal-awal main TikTok dikatain apa? Alay. Apalagi cowok paling anti lah download TikTok kalau dulu ya. Tapi kan kalau sekarang zaman udah berubah, dari segala kalangan, artis, bisnis, semua udah TikTok gitu kan. Jadi awal-awal kok lebih rame. Jadi lebih ada engagement-nya di sana ya. Jadi karena lebih rame, mungkin karena banyak yang komen, kita jadi semangat. Ya udah akhirnya Jadi candu. jadi candu, jadi apa? Ada yang bikin nyandu apa namanya? Dopaminnya ada gitu kan. Nah, jadi ya udah difokusinnya di TikTok gitu. Dan emang mungkin gue suka konten ya, kalau Instagram buat lebih ke foto gitu kan. Jadi nah, ini gue mau nanya nih ya. Kebanyakan orang baru pertama kali mulai konten tuh bingung apa yang di konten. Dan gue lihat konten-kontennya Kodenis ini, wow gila. Sehari lo ngupload berapa biji sekarang kan? di atas 15 ada kayaknya. Di atas 15. Ngomong apa aja, coy? Kalau dulu kan waktu belum sampai segini banyak itu gue masih suka bikin konten non keranjang. Tapi karena mungkin sekarang lagi zamannya brutal konten, jadi fokusnya ya lebih ke arah jualan-jualan terus. Jadi karena gue di sini tuh nyampur gitu loh. Konten kreator iya, afiliator iya, seller iya, sekarang edukator iya juga. Gue kan lagi bikin kelas. Oke, luar biasa. Lagi bikin kelas online bareng 3 teman gue. Gitu. Jadi bentar lagi ya, tungguin. Jadi nyampur, karena itu kan strateginya beda-beda ya. Jadi ya makanya kalau lu lihat ya apa namanya, kayak trafficnya juga nggak kayak full content creator yang posting apapun pasti rame gitu loh. Karena gue nyampur gitu, random juga. Jadi ya mungkin nggak stabil lah, viewersnya nggak stabil yang full content creator gitu. Tapi dari sekian banyak konten yang lu paling enjoy itu bikin konten kayak apa? Bikin konten kayak apa, lebih ke arah gue mungkin karena random, jadi gue ya udah konten aja, apa yang gue suka gue konten, ngomong aja gitu. Dan gue nggak pernah pakai skrip ya. Jadi emang akun gue ini dirancang untuk dimana gue bisa konten kapan aja dan di mana aja. Jadi ya udah apa namanya, di jalan kayak apa, gue nggak mau yang harus di studio gitu kan. Jadi itu melimitasi gue. Dan gue emang dari awal no edit yang terlalu gimana karena ya gue mau tunjukin dari awal gue begini. Jadi kalau ada brand yang kerja sama gue, ya emang gue begini dari awal loh. Lu nggak bisa minta edit ini edit itu karena emang gue kagak bisa. Ngaku juga. Karena emang nggak bisa gitu. Iya. Cuman sejalan dengan ini menurut gue mungkin next time lu perlu ada editor khusus. Tapi keren banget guys. 15 konten tiap hari masih ngedit sendiri. Coba ya. Cuman hasilnya luar biasa sih. Iya. Nah, ini gue mau nanya lagi nih sekarang ya. Apa ya yang membuat lu dari konten, pertama kan cuma konten-konten aja, kita belum ada Keranjang Kuning tuh, 2020 ya? Belum. Kapan lu awal mula bikin konten Keranjang Kuning dan hasilnya tuh seperti apa? Sampai kapan breakthrough-nya, gue pengen tahu. Jadi kan awal emang karena gue udah basicnya punya toko, gue juga punya merek. Ya kan, tadinya gue pikir ya udah gue main TikTok supaya gue bisa brand awareness untuk merek-merek tas gue sendiri. Jadi gue ada merek kayak Polo Winstar, Polo Gate, ya kan, Savage, gitu-gitu, Travel Gate, gitu-gitu. Nah itu yang kepengen gue naikin brand awareness. Dulu kan belum kepikiran Keranjang Kuning lah, gitu kan. Nah akhirnya tiba-tiba kok ada Keranjang Kuning. Akhirnya gue baru mulai, ya udah buka toko, terus coba. Mungkin karena dulu masih nggak terlalu banyak, gampang gitu loh, dikit-dikit naik. Terus abis itu gue cobain awal gue ngafiliator nih, itu adalah kaos. Kaos justru. Jadi gue beli barang untuk keperluan gue sendiri. Belinya di Shopee. Terus gue cari linknya, Keranjang Kuningnya ada nggak di TikTok? Taunya ada. Itu kaos oversize, gue masih ingat. Gue beli 1 doang. Itu awalnya gue beli sendiri 1, gue review, naik kenceng banget, 1 hari bisa keluar 20-30. Iya kan?
sampai akhirnya itu sellernya emang kagak mau ngebuka sampel, Hmm. nggak ngebuka sampel gratis. Sampai akhirnya dia saking gua secara gratis kalian buat belajar juga lah ya, Iya. pakai barang yang udah ada di rumah. Akhirnya kenceng dan akhirnya gue dihubungin sellernya, Oke. dikirim langsung 12 piece Di TikTok. di TikTok. Oke. Nah, jadi padahal sellernya tidak membuka sampel gratis sama sekali. Itu Jadi- tahun 2021, 2022. 2022 kayaknya. 2022, 2022. oke. Jadi setelah setahun lah ya, Hmm. di ban permanen sampai 4 kali. Ini akun kelima gue. Kelima guys, bayangin Kelima coba, di ban. makanya. Tapi gue gak nyerah ya. Pantang Karena, menyerah. kenapa? Karena emang sosial media, terutama TikTok ini makin besar dan gue yakin ini akan jadi aplikasi yang besar. Hmm. Gitu. Jadi ya intinya gue mulai lagi dari nol is okay. Karena Hmm. ini bakal setiap sampai ke depan masih panjang. menurut Betul, gua. betul, betul. Kita masih di awal banget sih menurut gue. Hmm. Ya. Oh ya, by the way, gue hari ini pengen nodong Ko Dennis untuk ngajarin gimana caranya bikin konten langsung nih. Ini kan ada ini nih. Ada banyak ini ya. Gimana cara lu contoh misalnya produk lu yang paling laku yang dijual di Shopee ada nggak? Yang paling laku? Yang mana? Di Shopee, di TikTok aja kali. Hah? Di TikTok. Nggak di Shopee. Karena ini nanti gue ada affiliate-nya di di Shopee. Di Shopee gue kagak nyalain affiliate. Oh nggak nyalain? Enggak. Parah lu. Ya udah, Di Shopee nggak ada. ya udah. Salah satu aja lu tes aja. Coba tes. Gimana caranya lu ide bikin konten misalnya kayak gitu. Heeh. Nah, satu aja. Barangnya apa aja gitu. gimana? Barangnya apa aja? Ya. Barangnya mungkin koper kali ya. Wow. Nih ya, kalau lu orang cari koper ya yang bisa diinjak-injak tapi nggak pecah, nggak rusak. Nih, koper Savage tuh ya. Ini mau diinjak-injak, mau dilempar dari langit ketujuh, nggak akan rusak, nggak akan pecah. Kenapa? Ini bahannya polipropelen. Jadi dia bisa kembali ke bentuk semula. Tuh, aman banget. Tuh, ya. Bosan nggak sih lu cari koper yang pecah? Apalagi di airport suka dibanting-banting. Nah, kalau misalnya kalian kepengen cari koper yang bisa awet selamanya nih. Nah, tuh. Savage ya. Ini ada dua model, Uranus dan Balmond. Jadi kalian mau model yang mana, langsung coba kalian klik di keranjang kiri bawah. Sukanya warna apa? Klik aja di bawah ya. Dan lagi ada promo, harga normal 500.000. Sekarang lo dapat harga berapa? Cek buruan ya. Promonya cuma sampai hari ini aja. Kalau lo nggak check out, lo yang rugi ya. Langsung gercepin di keranjang kiri bawah. Savage Uranus. Savage. Yeah, ini savage banget, men. Coba. Ini kasihan banget. Ini udah gue banting berkali-kali. Udah dibanting berkali-kali, guys. Dan Masih tetap awet. awet. Ya Hmm. cuman putih-putih lah, wajar Ya, lah ya. wajar lah ya. Tapi ini dalamnya nggak rusak. dalamnya nggak rusak, nggak ada pecah, nggak ada retak. Iya. Karena ini bahannya itu. Nah, jadi kalau menurut gua, Hmm. hooknya apa yang tadi gua lakuin? Kan kalau bikin konten harus ada hook, Hmm. harus ada call to action, harus ada problem, dan produk ini jadi solusi dari masalah kita, problem Yes, kita. yes. Jadi hooknya tadi bisa gua lempar ke bawah gini, itu kan bikin orang kaget, bener nggak? Habis itu gua injek, nah itu udah yang tadinya orang mau skip jadi nggak jadi skip karena ada hooknya. Iya. Gitu. Jadi hook itu penting di 3 detik pertama. Habis itu langsung masuk masalahnya. Koper lu sering rusak, sering pecah, dibanting sama orang-orang yang di bandara misalnya. Ganti-ganti koper terus pasti bete. Nah, produknya jadi solusi. Langsung gitu. ya. Langsung kita masukin produknya jadi solusi. Harus ada gitunya. Habis itu kasih urgensinya. Urgensinya misalnya promonya hari ini doang. Oke. Ya kan? Coba lu, nah terus gimana supaya ada CTA-nya, call to action-nya gimana? Ya lu bilang, coba ini harga normalnya 450.000. Coba kalian dapat harga berapa nih sekarang? Coba kalian klik keranjangnya. Nah, itu udah nilai plus buat TikTok karena orang udah ngeklik keranjangnya. Jadi ada poin plus lagi kan? Iya. Walaupun orang nggak beli gitu, yang penting udah ngeklik. Nah, variannya warnanya lucu-lucu loh. Coba kalian cek warnanya apa. Nah, itu udah CTA. Udah CTA-nya langsung. Jangan lupa ambil sekarang karena vouchernya TikTok lagi aktif. Gue nggak tahu aktifnya sampai kapan. Jadi kalau misalnya lu dapat harga di bawah 300.000, langsung gercepin. Cek keranjang kiri bawah. Gas terus. Nah, mungkin lu bisa cek keranjang kiri bawah. Bilangnya jangan keranjang kuning karena kalau lu mau mirrorin ke Shopee, Nah. kan keranjangnya oranye. Iya, iya, Nah, jadi iya. biasain kalau lu mau main dua platform, segeneral mungkin aja. Keranjang kiri bawah. Tips bagus, tips bagus. Jangan lu bilang keranjang oranye, ntar lu di ban. Jadi ya keranjang kiri bawah aja. Orang udah tahu lah gitu. Oke. Ya, jadi kalau gua suka bikin banget, guys.
konten Yang kayak suka, gitu. kasih like sekarang ya. Komen. Oke, komen. Yang nggak suka, gue gibahin. Oke, next gue pengen nanya, Den. Ya. Ah. Itu 15 konten lu pakai satu HP aja, lu ngedit sendiri sederhana langsung ngupload gitu atau gimana? Strategi lu tuh bikin 15 konten tuh sekali syuting 15 atau hari ini pagi 5, siang 5, malam 5 atau gimana? Sesempatnya gue, kapanpun gue bisa bikin konten. Itu yang pertama. Terus kalau gue bikin konten, selalu langsung pakai handphone gue. Langsung pakai iPhone gue, langsung di aplikasi TikToknya, nggak pernah di aplikasi luar. Karena gue edit-editnya sedikit banget, bahkan banyak banget yang nggak diedit. Gitu loh. One take oke. Ya kan? Nah, jadi buat lo orang yang, tips dari gue ya, kalau lo emang mau brutalin konten, ya jadi kalau saran dari gue misalnya gini, lo dapet satu sampel nih. Satu sampel misalnya ini nih. Nah, ini dapat satu sampel dari brand, ya kan? Nah, lu mau bikin brutal konten, berarti lu nggak mungkin bikin cuma sekali dong. Saran dari gue, begitu barang datang, langsung bikin 4-5 konten. Tapi lu save dulu di draft. Postingnya di hari yang berbeda. Jadi, satu, tujuannya apa? Supaya lu nggak lupa. Kadang-kadang kita, gue udah bikin satu, berarti gue masih ada 4 lagi, ngutang 4 lagi nih. Besok aja deh. Kalau sampel lu udah numpuk, percaya gue lu pasti lupa. Lu akhirnya lupa. Tapi kalau misalnya gue biasa kayak gitu. Jadi makanya lu kalau misalnya lihat video gue itu banyak banget konten barang yang sama dengan baju yang sama, dengan background yang sama. Tapi gue posting di hari yang berbeda. Padahal itu gue bikinnya emang 4 konten, satu barang di waktu yang bersamaan. Kenapa? Lu nggak buang waktu lu untuk siapin barangnya, ambil barangnya, buka lagi dari kardus. Ya kan? Untuk pelajarin lagi spek-speknya. Karena lu belajar sekali speknya, misalnya ini anti pecah. Kalau nggak elektronik lah, misalnya baterainya 10.000 mAh. Nah, lu udah tahu ini 10.000 mAh, lu bikin 4 video, ngomongnya sama, cuman gayanya yang diubah, storytellingnya diubah dikit, ya kan? Jadi masih fresh semua spek-speknya. Jadi dibandingkan lu ambil satu, dapat satu sampel, lu bikin konten, terus lu packing lagi, simpen lagi di laci, itu udah buang waktu. Betul. Dan lu cenderung lupa pasti. Jadi mendingan bikin 4 video langsung atau 5 video, lu save di draft, postingnya sehari satu. Atau lu pecah lah, terserah postingnya kapan. Gitu. Kalau gua biasa bikin 4, postingnya di beda hari. Gitu, satu barang. Jadi masih segar kita, sama spek produknya juga masih segar, nggak usah pelajarin lagi. Ngomongnya masih sama, masih gitu. ya. Jangan takut untuk ngomong hal yang sama, karena setiap kali kita bikin konten pasti audiensnya itu beda. Gitu. It's a good insights ya kan. Jadi ada banyak orang suka, "Mbak, gue ngulang-ngulang terus apa orang nggak bosen ya kan? Gayanya kayak gini, barangnya sama." Kan gue udah ngomong, enggak, no. Percaya gue deh, karena lu bikin konten yang sama, itu disebarin ke TikToknya belum tentu ke orang yang sama. Gitu. Jadi jangan takut untuk ngomongin hal yang sama, ngomongin cerita yang sama. Selagi lu emang take-nya 2 kali gitu loh, pasti ada bedanya gitu. Gue kayaknya kalau dengerinnya pengen ketawa dulu. Mungkin mukanya udah menghibur kali ya, makanya harus digalak-galakin dikit. Anyway, satu pertanyaan terakhir ya. Gimana caranya supaya nggak males? Nah, gue tahu banyak orang tuh males yang namanya bikin konten. Ya kan? Apa motivasi supaya nggak males? Apalagi kalau di awal kan ya belum dapat duit ya kan, dan belum ada hasilnya, mungkin followersnya juga masih sauprit gitu ya. Apa yang memotivasi, menurut lu motivasi yang paling utama supaya orang tetap bisa nge-push dan bikin konten terus? Sebenarnya kalau bikin konten itu, yang balik lagi tadi gue bilang ya, gue sempat bilang kalau misalnya konten itu sebenarnya bakat dan hobi. Sebenarnya kalau misalnya lu punya bakat, terus lu emang lu suka, lu hobi, ya nggak usah disuruh, lu pasti bikin. Nggak usah di push untuk belajar, lu pasti cari tahu sendiri caranya gimana. Gitu loh. Nah, buat yang emang nggak ada bakat dari sononya, bisa nggak jadi content creator? Bisa banget. Tapi mungkin lu harus extra effort lebih lagi dibandingkan sama yang udah banci tampil. Ibaratnya gitu. Ya kan? Itu nggak usah disuruh, udah gercep ya kan. Nah, jadi kalau misalnya ngomong males, pertanyaannya satu, tujuan konten lu apa dulu nih? Ya kan? Kalau lu emang hobi, lu pasti nggak akan males. Lu pasti lakuin itu tanpa disuruh. Ya kan? Habis itu kedua, motivasi lu apa? Motivasinya bikin konten itu ada yang duit, ada yang famous, mau terkenal. Ya motivasinya apa? Lu punya brand, lu kepengen kembangin brand. Ya tergantung motivasi apa. Selama lu tahu tujuan lu ngonten, motivasi lu apa, lu termotivasi, pasti lu
nggak akan males. Jenuh mungkin ya, namanya kita bikin konten tiap hari, aduh, kok hidup gue tiap hari kayak begini ya, ngomonginnya yang sama ya. Tanya tuh sama yang suka ngerekam gue ya. Aduh, tiap hari. Karena bikin konten itu ya harus... Nah itu gimana cara mengatasi kejenuhannya? Paksa kalau gue. Maksa. Paksain. Jadi gini, lu target, ini target 15 itu di otak lu sendiri apa? Maksudnya kadang-kadang, ya adalah boleh lah. Gue nggak ada target harus 15, tapi kalau gue baru bikin konten dikit, gue berasa ada yang kurang. Berasa rugi gitu ya? Berasa, ketinggalan nih. Oke. Sama tim brutal kita gitu kan. Waduh, ketinggalan nih ya kan. Jadi dibakar-bakar terus banyak, gitu kan. Iya. Walaupun kadang-kadang kebanyakan konten jadi kayak nggak ada nyawanya konten gue gitu kan. Iya. Nah, tapi ya paksa. Intinya yang bikin kita males itu ya kadang-kadang jenuh itu ya intinya lawan aja, paksa aja. Ingat sama tujuan utama lu konten tuh apa gitu. Jadi kalau lu paksa ya pasti bisa. Ya kan? Dipaksa aja gitu. Pasti ada jenuhnya lah. Emang nggak ada di dunia tuh yang gratis ya guys ya. Oke, kalau lo mau gratis minta ke bokap nyokap lo ya. Jadi kalau mau bikin konten ya harus konsisten. Dan jadi konten kreator itu tuh ya harus apa ya? Harus ngendalin emosi ya. Kadang-kadang kita lagi ada masalah pribadi, ada ini, ada apa. Kita harus tetap hahaha hehe di depan kamera. Lu bayangin coba, misalnya lu abis putus sama pacar lu misalnya. Lagi ada masalah keluarga, berantem sama bini, ya nggak? Atau enggak anak lu gimana, ya masalah pribadi lah. Lu harus tetap smile. Wah, itu beratnya. Nah, itu beratnya. Tapi enakan dia marah-marah aja gitu ya. Emang pas. Emang pas. Jadi gue emang awalnya curhat. Marah-marah itu sebenarnya curhat juga. Curhat. Ada ini, curhat. Tapi taunya direspon dengan baik, ya udah. Mungkin kayaknya orang Indonesia senangnya dimarah-marahin. Mungkin ya. Tapi gue marah-marahin pembeli juga rame gue. Tetep aja orang belanja ya. Iya. Tapi jangan salah loh, dengan marah-marah gitu orang liatnya gue tuh apa adanya. Iya, betul. Jadi lebih percaya. Lebih nggak fake. Lebih real. Gue kemarin dapet satu customer, dia department store gede. Gak usah gue sebut lah namanya. Dia lihat gue dari TikTok dan benar-benar diutus sama bos yang paling tingginya langsung. Wow. Alasannya karena gue marah-marah. Katanya karena gue nggak mungkin bohong punya ibaratnya gitu. Oke. Pasti apa adanya dan nggak ada agenda lah di belakang. Itu dia yang ngomong ya, bukan gue yang ngomong. Benar-benar, gue setuju banget ya. Daripada yang terlalu diatur-atur, dipoles-poles ya kan. Terlalu munafik lah ya. Yes, munak gitu ya. Kalau zaman sekarang nggak ada ya. Kita skrip ini aja one take ya guys ya. One take ya. Kita nggak ada. Gue nggak tahu dia kesini mau bahas apa, mau ngomongin apa. Gue dateng naik Gojek, gue kasih lihat nih fotonya ya. Langsung aja gue bilang, oke, langsung kita konten ya. Kayak gitu doang ya. Gue mau konten apa? Ya udah ikutin aja. Pokoknya lu tanya, gue jawab. Ini kayak gitu kan. Tapi intinya zaman sekarang kalau bikin konten ya kayak gitu ya. Oke, thank you banget bro. Thank you loh for coming loh, jauh-jauh dari Surabaya. Yes, thank you juga udah welcoming me di sini ya. Karena gue dadakan banget. Gue kemarin telepon gue bilang ada sehari ngapain ya? Ngonten gitu kan pikirannya. Kalau konten kreator mikirnya harus ngonten. Ngontennya sama siapa? Nah itu aja. Jadi jangan luangkan jangan lewat-lewatin waktu berharga ya kan. Karena waktu itu singkat, isilah dengan konten-konten yang menarik. Amin. Peace.